Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah. Bab fi qawlihi ta'ala fakana qaba qausaini aw adna. Bab tentang firman Allah Ta'ala, fakana, dan adalah ia, yaitu Jibril, qaba qausaini aw adana, mendekat ya kepada Rasulullah SAW sejauh 2 busur atau lebih dekat lagi. Hadis 82 an Syaibani qal sa'altu Zir ibn Hubaysh an qaulillahi azza wa jalla fakana qaba qausaini aw adana. Aku bertanya kepada Zir bin Hubaysh tentang firman Allah Ta'ala, fakana qaba qausaini aw adana. Apa maksudnya? Faqal, berkata Zir bin Hubaysh, akhbarani Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril alaihi salam lahu 600 janah. Telah mengabarkan kepadaku Ibnu Mas'ud bahwa maksud ayat itu adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril alaihi salam dalam bentuknya yang asli. Dan Jibril memiliki 600 sayap. Di sini ya, asar ini menunjukkan ya akhul Islam ini tentang makna daripada firman Allah Ta'ala, fakana qaba qausaini aw adna. Bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah bahwa Rasulullah SAW melihat apa? Malaikat Jibril dengan bentuknya yang asli, yang memiliki 600 sayap, subhanallah. Itu menunjukkan ya akhul Islam betapa besarnya malaikat Jibril, di mana beliau memiliki 600 sayap yang disebutkan dalam riwayat yang lain qad saddal ufuq, yang menutupi ufuk. Saking besarnya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Hadis ini juga menunjukkan ya akhul Islam itu at-tafsir bil athar. Itu menafsirkan Al-Quran dengan athar. Dan ini tentunya ya lebih selamat, Pak, dibandingkan dengan tafsir menggunakan ra'yu. Karena tafsir dengan menggunakan ra'yu ini ya seringkali banyak kerancuannya. Makanya Ibnu Katsir mengatakan, wa amma tafsirul Quran bimujarradir ra'yi faharam. Adapun menafsirkan Al-Quran sebatas dengan ra'yu saja, maka hukumnya apa? Haram. Hadis 83 an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal, ma kadzabal fuadu ma ra'a wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra qal ra'ahu bi fuadihi marratain. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, ia berkata menafsirkan firman Allah, ma kadzabal fuadu ma ra'a, dan tidaklah hatinya berdusta terhadap apa yang ia lihat, dan sungguh ia telah melihatnya di tempat yang lain. Apa maksud daripada ayat ini? Kata Ibnu Mas'ud, artinya kata Ibnu Abbas, ya, bahwa Rasulullah SAW melihat
Allah dengan atau melihat malaikat Jibril dengan hatinya 2 kali. Iya. Atau melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena terjadi khilaf memang para ulama tentang makna ayat ini. Apa yang dimaksud dengan ma kadzabal fuadu ma ra'a? Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama artinya Rasulullah SAW melihat Allah dengan hatinya. Melihat Allah dengan apa? Hatinya. Sedangkan pendapat yang kedua, maksudnya yaitu Rasulullah SAW melihat Jibril alaihissalatu wassalam dalam bentuknya yang asli. Iya. Dan pendapat yang kedua ini lebih kuat. Kenapa? Karena itu didukung oleh redaksi ayat. Sebab kalau kita melihat ayat sebelum-sebelumnya, akan tampak kepada kita bahwa ayat itu menceritakan tentang malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Iya. Bab fi ru'yatillahi jalla jalaluh. Bab mengenai melihat Allah. Artinya apakah Rasulullah SAW melihat Allah dengan mata kepalanya atau tidak? Ini masalah khilafiyah di kalangan para sahabat, Pak. Sebagian sahabat mengatakan melihat. Sebagian sahabat mengatakan tidak. Iya. Sebagian lagi mengatakan melihat dengan mata hatinya, bukan dengan mata kepalanya. An Masruqin qala kuntu muttaki'an 'inda Aisyah. Aku pernah bertelekan di sisi Aisyah. Faqalat ya Aba Aisyah. Lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, hai Abu Aisyah, thalathun man takallama biwahidatin minhunna faqad a'zama 'ala Allahil firyah. Ada 3 perkara. Siapa yang berbicara dengan salah satunya, sungguh ia berdusta atas nama Allah. Qultu ma hunna, aku berkata, apa 3 perkara itu? Qalat man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbah faqad a'zama al-firyah. Siapa yang mengklaim bahwa Nabi Muhammad SAW melihat Rabbnya, maka sungguh ia telah berdusta. Iya. Qala wa qad kuntu muttaqian fajalastu. Tadinya aku bersender, lalu aku duduk. Aqultu ya ummal mu'minin anzirini wala ta'jilini. Wahai ummul mukminin, sebentar, jangan tergesa-gesa dulu. Alam yaqulillahu ta'ala, bukankah Allah berfirman, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sungguh, ya, ia yaitu Nabi Muhammad SAW melihatnya di ufuk yang nyata. Dan Allah juga berfirman, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Faqalat Aisyah. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, Ana awwalu hadhil ummah sa'ala an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku orang yang pertama kali bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayat itu. Faqal innama huwa Jibril alaihissalam. Maka Rasulullah SAW menjawab bahwa yang dimaksud ayat itu adalah malaikat Jibril. Lam arahu ala suratihi allati khuliqa alaiha ghairu hatainil marratain. Aku belum pernah melihat malaikat Jibril dengan bentuknya yang asli kecuali di 2 tempat tadi. Ra'aituhu munhabitan minas sama'. Aku melihatnya ia turun dari langit. Saddan 'idhamu khalqihi ma bainas sama'i wal ilal ard. Di mana saking besar tubuhnya sampai menutup apa yang ada di langit dan di bumi. Iya. Faqalat, lalu Aisyah berkata, awalam tasma' anna Allah Ta'ala yaqul. Bukankah kamu mendengar Allah Ta'ala berfirman, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar
wa huwal latiful khabir. Mata tidak bisa meliputinya, sementara dia Allah meliputi mata, dan Allah itu al-latiful khabir. Awalam tasma' anna Allah yaqul, bukankah kamu juga mendengar firman Allah Ta'ala, wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula. Dan tidaklah selayaknya manusia untuk langsung berbicara dengan Allah kecuali melalui wahyu, atau di belakang hijab, atau Allah mengirimkan seorang utusan malaikat, ya. Sampai firman-Nya Aliyun Hakim, adalah Allah Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana. Qalat wa man za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katama syai'an min kitabillah faqad a'dhama al-firyah. Lalu Aisyah berkata lagi, siapa yang mengklaim bahwasanya Rasulullah SAW menyembunyikan sesuatu dari kitabullah, maka sungguh ia telah berdusta besar. Allah yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan jika kamu tidak lakukan maka kamu tidak menyampaikan risalahnya. Qalat, Aisyah berkata lagi, wa man za'ama annahu yukhbir bima yakunu fi ghadin faqad a'zama al-firyah. Siapa yang mengklaim bahwasanya Rasulullah SAW bisa mengabarkan apa yang akan terjadi esok hari, maksudnya tanpa pemberitahuan dari Allah, ya, sungguh ia telah berdusta besar. Artinya Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib, ya. Rasulullah memberitahu apa yang akan terjadi di masa depan itu karena dikasih tahu oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka maksud Aisyah ini adalah siapa yang mengklaim bahwa Rasulullah bisa mengabarkan apa yang akan terjadi di masa depan dengan tanpa pemberitahuan dari Allah, maka sungguh ia telah berbohong besar. Allahu yaqul, sementara Allah Ta'ala berfirman, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan, tidak ada yang tahu tentang yang gaib siapapun yang ada di langit dan di bumi kecuali Allah saja. Wa zada Daud qalat walau kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam katiman syai'an mimma unzila alaih lakatama hadhil ayah. Kalaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Daud, menyembunyikan sesuatu yang diturunkan kepadanya, tentu ia akan menyembunyikan ayat ini. Itu firman Allah, wa idh taqulu lilladzi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zawjak wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdih wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhshah. Ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah berikan nikmat kepadanya, dan kamu pun memberi nikmat kepadanya, yaitu Zaid bin Harithah. Ya, saat itu kamu berkata, tahanlah istrimu dan bertakwalah kepada Allah, dan kamu menyembunyikan apa yang ada pada dirimu, dan Allah akan memperlihatkannya. Dan kamu takut kepada manusia, padahal Allah tak berhak untuk kamu takut kepadanya. Artinya Rasulullah SAW, ya, tentang kisah Zaid bin Harithah yang dinikahkan dengan Zainab bintu Jahash, yang kemudian Allah memerintahkan untuk, ya, supaya Zaid menceraikan Zainab bintu Jahash. Kemudian Rasulullah menikahi siapa? Zainab bintu Jahash. Cuma masalahnya kan waktu itu Rasulullah SAW mengangkat Zaid bin Harithah sebagai apa? Anak. Maka Allah ingin membatalkan, ya, kebiasaan orang musyrikin mengangkat anak dan dinisbatkan kepada dirinya itu. Dan Allah ingin, ya,
menyelisih syariat mereka orang-orang musyrikin bahwa boleh menikahi ya istri daripada anak angkat, karena orang-orang musyrikin punya keyakinan nggak boleh. Ya. Nah kata Daud, kalaulah Rasulullah menyembunyikan ayat, tentu Rasulullah akan sembunyikan ayat ini. Kenapa? Karena ini jelas ayat menegur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bukti bahwa ayat ini Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kita ambil faedah ya akhi. Yang pertama yaitu bahwasanya Rasulullah SAW tidak melihat Allah ketika Isra dan Mi'raj. Dan itulah pendapat yang sahih. Bahwa Rasulullah tidak melihat Allah dengan mata kepalanya. Dan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Hal ra'aita rabbak?" Ketika engkau Isra Mi'raj, engkau melihat Rabbmu tidak? Apa kata Rasulullah SAW? Nurun anna arah. Ada cahaya, gimana aku bisa melihatnya? Iya. Nah di sini Aisyah mengatakan, siapa yang mengklaim bahwa Nabi Muhammad SAW melihat Rabbnya dengan mata kepalanya, sungguh ia telah berbohong besar. Iya. Dan ini keyakinan banyak para sahabat. Walaupun sebagian sahabat ada yang punya pendapat bahwa Rasulullah melihat dengan mata kepalanya. Namun yang sahih, yang rajih adalah tidak. Berdasarkan dalil-dalil ini dan dalil yang lainnya. Allahu a'lam. Adapun pendapat yang mengatakan Rasulullah melihat Allah dengan mata hatinya, ini bisa sahih. Karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Ra'aitu Allah al-barihah fi ahsani surah. Semalam aku bermimpi melihat Allah dengan bentuk yang sangat indah sekali. Berarti kalau mimpi bertemu dengan melihat Allah itu dengan mata apa? Mata hati, bukan mata apa? Kepala. Iya. Di sini kita ambil faedah yang kedua ya akhi, yaitu bolehnya kita menyampaikan kepada seorang alim dalil-dalil yang muskil buat kita, yang seakan bertabrakan dengan pendapat alim itu. Artinya kalau kita mendengar seorang alim berpendapat demikian, kemudian kita kok kayaknya pendapat alim ulama ini nggak sesuai dengan dalil gitu loh. Seperti halnya di sini Masruq. Ya ketika Aisyah mengatakan, siapa yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW melihat Allah, sungguh ia telah berbohong besar. Apa kata Masruq? Sebentar, jangan tergesa-gesa. Terus bagaimana dengan ayat ini? Walaqad ra'ahu ya bil ufuqil mubin. Gimana itu ayat itu? Ya. Maka kemudian Aisyah pun menjelaskan maksud ayat itu apa. Bahwa yang dimaksud ayat ini bukan Rasulullah melihat Allah. Tapi yang dimaksud ayat ini adalah Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam bentuknya yang asli. Ternyata Aisyah langsung bertanya kepada Rasulullah SAW tentang makna ayat tersebut. Iya. Nah, tentu penafsiran Aisyah Pak lebih didahulukan daripada penafsiran Ibnu Abbas yang tadi. Karena Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman-Nya, maka dzabal fuadu ma ra'a, artinya Rasulullah SAW melihat Allah dengan apa? Hatinya. Sedangkan Aisyah langsung bertanya kepada Rasulullah tentang makna ayat. Dan Rasulullah langsung menjelaskan bahwa yang dimaksud ayat itu bahwa Rasulullah melihat malaikat Jibril dengan bentuknya yang asli 2 kali. Iya. Hadis ini kita ambil faedah ya akhal Islam.
Hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat yang paling paham tentang makna Al-Quran. Karena mereka yang langsung mendengar atau belajar langsung, melihat langsung Rasulullah SAW menafsirkan Al-Quran. Maka tentu mereka generasi yang paling paham tentang Al-Quran. Makanya Ibnu Katsir mengatakan ya, di antara tata cara menafsirkan Quran, tafsirkan Quran dengan Quran, tafsirkan Quran dengan hadis, tafsirkan Quran yang ketiga dengan apa? Penafsiran para sahabat. Ya, karena mereka yang paling paham. Kemudian yang keempat, tafsirkan Al-Quran dengan penafsiran para tabi'in, karena mereka yang paling tahu tentang penafsiran para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah selanjutnya ya akhal Islam, bahwasanya Rasulullah SAW telah menyampaikan wahyu ini secara sempurna. Tidak ada satupun wahyu yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Sebab ya, semua nabi dan rasul itu Pak, di antara sifatnya adalah amanah. Dan kebalikan amanah apa Pak? Khianat. Maka kalau Rasulullah SAW menyembunyikan satu ayat saja berarti Rasulullah berkhianat, dan ini tidak layak bagi seorang nabi. Ya, makanya Aisyah mengatakan siapa yang mengklaim bahwasanya Rasulullah SAW menyembunyikan sesuatu dari kitabullah, sungguh ia telah berbohong besar. Semua sudah disampaikan. Makanya ketika Haji Wada, Rasulullah SAW berceramah. Apa kata Rasulullah kepada para sahabatnya? Ala hal ballagt. Bukankah aku sudah sampaikan semua? Apa kata para sahabat? Bala ya Rasulullah. Benar wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah berisyarat ke langit, lalu menunjuk kepada para sahabat sambil berkata, Allahumma syahad. Ya Allah, saksikan ya Allah. Ya, bahwasanya beliau sudah menyampaikan risalah. Tidak tersisa. Semua kebaikan sudah disampaikan oleh Rasulullah. Semua keburukan sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Malik berkata, "Man ibtada'a fid dini bid'ah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Siapa yang membuat satu bid'ah saja dalam agama ini, sama saja dia menuduh Rasulullah SAW telah berkhianat. Wadzalika anna Allah qala, karena Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Fama lam yakun yawma idzin dina, lam yakunil yawma dina. Maka yang di hari itu tidak termasuk agama, di hari ini pun tidak termasuk agama. Iya. Kemudian hadis ini kita ambil faedah bahwa Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib. Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib. Makanya Aisyah mengatakan, "Wa man za'ama annahu yukhbir bima yakunu fi ghadin faqad a'dhama al-firyah." Siapa yang mengklaim bahwa Rasulullah SAW bisa mengabarkan apa yang akan terjadi esok hari, artinya tanpa pemberitahuan dari Allah, sungguh ia berbohong besar. Rasulullah tidak tahu yang gaib, Pak. Tidak seperti yang diklaim oleh orang sufi. Ya, orang sufi itu mereka menyifati Rasulullah tahu yang gaib, Pak. Seperti dalam qasidah Burdah yang selalu mereka dengung-dengungkan itu. Kata mereka apa? Inna min judika dunya wa dharratiha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Di antara kedermawananmu hai Rasulullah, dunia dan seisinya. Dan di antara ilmumu adalah ilmu lauhul mahfud dan ilmu qalam. Masya Allah.
Rasulullah disifati bahwa Rasulullah tahu apa yang ada dalam Lauhul Mahfuz. Ini dibantah oleh Al-Quran ya akhi. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 189. Allah mengatakan, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani as-su." Katakan hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku sendiri mudarat, tidak pula manfaat kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Kalaulah aku tahu yang gaib, aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan menimpaku keburukan. Lihat tegas sekali ayat itu menunjukkan bahwa Rasulullah tidak tahu yang gaib. Makanya Aisyah radhiyallahu anha berhujjah ya dengan firman-Nya Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada yang mengetahui tentang yang gaib siapapun yang ada di langit maupun di bumi kecuali siapa? Allah saja. Ya. Nah, ini keyakinan Ahlussunnah Pak, bahwa Rasulullah tidak tahu yang gaib. Kita lanjutkan ya akhul Islam hadis 85. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimatin. Wa qala inna Allah la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam. Yakhfidhul qista wa yarfa'uhu. Yurfa'u ilaihi amalul lail qabla amalin nahar wa amalun nahari qabla amalil lail. Hijabuhun nur wa firatin an-nar. Law kashafahu la ahraqat subuhat wajhih mantaha ilaihi basaruhu min khalqih. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW berdiri pada kami menyampaikan 5 kalimat. Beliau bersabda, Allah tidak tidur dan tidak layak Allah untuk tidur. Karena tidur itu sifat yang lemah, Pak. Orang tidur itu karena butuh apa? Istirahat. Sedangkan Allah nggak butuh apa? Nggak butuh istirahat. Makanya Allah mengatakan la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ditimpa ngantuk, tidak pula ditimpa apa? Tidur. Yang menunjukkan kepada kesempurnaan kekuatan dan hidupnya Allah Azza wa Jalla. Beda dengan manusia. Manusia ngantuk, tidur. Kenapa? Karena memang manusia tidak sempurna, Pak. Ya. Yakhfidul qista wa yarfa'uh. Allah merendahkan timbangan dan mengangkatnya. Yurfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahar. Diangkat kepada Allah amalan di malam hari sebelum amalan siang hari diangkat. Wa amalun nahar qabla amalil lail. Dan amalan siang hari sebelum amalan apa? Malam hari. Artinya ya, amalan-amalan manusia itu naik kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'uh. Kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang thayyib, dan amalan saleh Allah angkat kepadanya. Ya. Bukan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah ditanya tentang ayat fama bakat alaihimus sama. Langit tidaklah menangisi kematian mereka, itu Fir'aun. Lalu dia berkata, apakah langit dan bumi menangisi seorang mukmin? Kata Ibnu Abbas, betul. Iya, karena tidak ada seorang mukmin kecuali memiliki pintu di langit. Di pintu itulah amalan solehnya naik dan rezekinya turun. Iya. Jadi Pak, amalan soleh yang kita lakukan itu
dirasakan manfaatnya oleh langit. Makanya ketika seorang mukmin meninggal, langit pun menangisinya karena kehilangan salah satu pintu apa? Kebaikan. Bumi pun menangisinya karena kehilangan tempat dia ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Hijabuhun nur. Hijab Allah adalah cahaya. Dalam satu riwayat api. Lau kasyafahu la ahraqat subuhat wajhih mantaha ilahi basaruhu min khalqih. Kalau Allah menyingkap hijabnya, maka akan terbakar oleh cahaya wajah Allah sejauh mata memandang Allah dari makhluknya, sementara seluruh makhluk tidak lepas dari pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Itu menunjukkan bahwa Allah menghijabi dirinya dengan makhluknya dengan apa? Dengan nur, cahaya. Makanya Rasulullah SAW ya ketika ditanya, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Allah ketika Isra dan Mi'raj? Kata Rasulullah apa? Nurun anna ara. Ada cahaya, gimana aku bisa melihatnya? Kenapa? Karena Allah menghijabi dirinya dengan makhluknya dengan apa? Dengan cahaya itu. Iya. Adapun nanti di hari kiamat Allah benar-benar akan membuka tirai hijabnya itu. Dan semua kaum mukmin akan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Hadis ini akan Islam menunjukkan akan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kata Abu Musa, Rasulullah SAW menyampaikan 5 perkara. Yang pertama, Allah tidak tidur dan tidak layak untuk disifati apa? Tidur. Ya. Maka semua sifat-sifat yang itu aib, celak, menunjukkan kepada kelemahan, tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yakhfidhu al-qista wa yarfa'uh. Allah merendahkan dan mengangkat timbangan. Ya, artinya Allah merendahkan suatu kaum, Allah mengangkat suatu kaum. Ya. Amalan diangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala apabila amalnya apa? Ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau amalnya enggak ikhlas atau tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka amalan itu tidak akan naik, tidak akan diangkat kepada Allah. Kenapa? Karena amalan seperti ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW sabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka amalan tersebut apa? Tertolak, enggak naik kepada Allah, enggak. Yang naik kepada Allah itu yang benar-benar ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Hadis berikutnya ini hadis yang panjang banget, Pak. Dan hadis ini pernah dulu kita bacakan juga. Hadis 86 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna unasan qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ada beberapa sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal nara rabbana yaumal qiyamah? Wahai Rasulullah, apakah nanti pada hari kiamat kita akan melihat Rabb kita? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tudarruna fil qamar lailatal badr? Apakah kalian saling menyakiti untuk melihat rembulan di malam purnama, saling desak-desakan maksudnya? Qalu la ya Rasulullah, tentu tidak ya Rasulullah. Qala hal tudarruna fi syamsi laisa dunaha sahab? Apakah kalian perlu berdesak-desakan ketika melihat matahari di hari yang cerah, yang tidak ada awannya? Qalu la.
Mereka berkata, enggak. Qala innakum tarawnahu kadzalik. Sesungguhnya kalian akan melihat Allah seperti itu nanti pada hari kiamat. Karena kaum mukminin nanti akan melihat Allah di dua tempat. Yang pertama di padang mahsyar dan yang kedua di dalam surga. Iya. Lalu Rasulullah SAW menceritakan tentang kejadian yang ada di padang mahsyar. Yajma'ullahu an-nas yaumal qiyamah. Kelak nanti pada hari kiamat Allah akan mengumpulkan seluruh manusia. Fayaqul, lalu Allah berfirman, man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu. Siapa yang menyembah sesuatu waktu di dunia, hendaklah ia mengikuti apa yang ia sembah tersebut. Fayattabi'u man kana ya'budu syams. Yang dahulu menyembah matahari, ikut matahari ke dalam api neraka. Wa yattabi'u man kana ya'budul qamar al-qamar. Yang dulu menyembah bulan akan ikut bulan. Wa yattabi'u man kana ya'budut tawaghit at-tawaghit. Yang dahulu di dunia menyembah togut, dia akan mengikuti togut itu. Wa tabqa hadhil ummah fiha munafiquha. Maka tersisalah umat ini dan di dalamnya ada orang-orang munafiknya. Fayatihimullahu ta'ala fi suratin ghaira suratihi allati ya'rifun. Ya, ketika mereka sudah tersisa umat Islam aja nih, Allah pun mendatangi umat Islam dengan bentuk yang tidak dikenal oleh umat Islam. Karena sebelumnya ketika seluruh umat di sebelumnya yang sebelum Allah menyuruh setiap makhluk mengikuti sesembahannya, ya, kaum mukminin sudah pernah melihat Allah. Sebagaimana Allah berfirman, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Datanglah Allah dan malaikat bersaf-saf. Dan saat itu kaum mukminin melihat Allah. Lalu Allah perintahkan, siapa yang menyembah sesuatu silahkan ikuti sesembahannya masing-masing. Semua ngikutin sesembahannya, Pak, ke dalam api neraka. Dan riwayat yang begitu. Fayatasaqatuna finnar. Mereka pun kemudian berjatuhan ke dalam api neraka. Maka kemudian tersisa kaum mukminin menunggu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun mendatangi mereka dengan bentuk yang tidak dikenal oleh kaum mukminin. Fayaqul ana rabbukum. Allah berfirman, aku Tuhan kalian. Ya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, antum hahuna wa qad dhahaban nas. Kalian masih di sini sementara orang-orang sudah pergi. Faman tantadhirun. Siapa yang kalian tunggu? Kata kaum mukminin, nantadhiru rabbana. Kami menunggu Tuhan kami. Maka Allah berfirman, ana rabbukum, aku Tuhan kalian. Fayaquluna na'udzu billahi mink. Maka orang kaum mukminin berkata, kami berlindung kepada Allah dari kamu. Kenapa? Karena Allah waktu itu mendatangi mereka dengan bentuk yang tidak dikenal oleh kaum mukminin. Hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna. Fa idza jaa rabbuna arafnah. Ini tempat kami akan tetap di sini sampai datang Tuhan kami. Kalau Tuhan kami sudah datang, kami pasti mengenalnya. Fayatihimullah fi suratihi allati ya'rifun. Lalu kemudian Allah pun mendatangi mereka kembali dengan bentuk yang dikenal oleh mereka. Fayaqulu ana rabbukum. Lalu Allah berfirman, aku Rabb kalian. Maka kaum mukmin pun mengenalnya. Fayaqulun, mereka berkata, anta rabbuna, engkaulah Rabb kami. Fayattabi'unah, lalu kaum mukmin pun mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Wa yudrabu as-sirat baina dhahrai jahannam. Lalu dipancangkanlah sirat, jembatan di atas neraka Jahannam. Maka kaum mukminin diperintahkan untuk melewati jembatan sirat itu, Pak. Iya.
Ini setelah manusia semuanya masuk neraka, Pak. Masing-masing mengikuti tuduhannya masing-masing. Berarti yang akan melewati jembatan sirat hanya kaum mukminin aja sudah. Untuk Allah pilih-pilih lagi. Iya. Fa akunu ana wa ummati awwalu man yujizu. Maka aku dan umatku yang pertama kali melewatinya. Wala yatakallamu yawma idzin illa rusul, dan di hari itu tidak ada yang berbicara kecuali para rasul saja. Wa da'wa rusul yawma idzin, dan doa para rasul saat itu adalah Allahumma sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Wa fi jahannam kalalib mithlu syauqi sa'dan, dan di neraka jahanam itu ada kalalib. Kalalib itu kail, Pak. Iya. Bentuknya mirip dengan syauqus sa'dan. Syauq itu duri, pohon sa'dan. Hal ra'aitumus sa'dan, apakah kalian pernah melihat pohon sa'dan? Qalu na'am ya Rasulullah. Para sahabat berkata, pernah ya Rasulullah. Qala fa inna mithlu syauqis sa'dan. Ya, kalalib itu mirip dengan durinya pohon sa'dan. Ghaira annahu la ya'lamu ma qadru 'idhamiha illa Allah. Namun tidak ada yang mengetahui bagaimana besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Iya. Tahtafun nas bi a'malihim. Kelak kalalib itu akan mengail orang-orang yang ada lewat sesuai dengan amalannya, saudaraku. Faminhum al-mu'min baqiya bi 'amalihi. Di antara mereka ada yang mukmin yang ia tetap dengan amalannya. Wa minhum al-mujaza hatta yunajja. Di antara mereka ada yang diberikan balasan sampai dia pun diselamatkan juga. Iya. Artinya orang yang melewati jembatan sirat itu berbeda-beda. Dalam riwayat yang lain, ya, di antara mereka ada yang melewatinya kalbarq, seperti kilat. Ada yang melewatinya seperti sekejap mata. Ada lagi yang melewatinya keajawidil khail, seperti kuda yang berlari kencang. Wakarikab, dan ada lagi yang seperti unta yang berlari kencang. Ya, ada lagi yang seperti orang yang berlari, ada yang berjalan, ada juga yang terseok-seok. Akhirnya selamat juga. Disesuaikan dengan keadaannya waktu di mana? Di dunia. Ya. Hatta idza faraghallahu minal qada' bainal ibad. Sehingga ketika Allah telah menyelesaikan keputusan di antara hamba-hambanya, wa arada an yukhrija bi rahmati man arada min ahlin nar, dan Allah ingin mengeluarkan dengan rahmatnya orang-orang yang telah masuk api neraka dari kalangan kaum mukminin. Amaran malaikata an yukhriju minan nar man kana la yusyriku billahi syai'an mimman arada an yarhamah. Maka Allah memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan dari api neraka orang-orang yang dahulu tidak mempersekutukan Allah. Dia yang akan dirahmati. Berarti orang yang mentauhidkan Allah pun ada yang masuk neraka, Pak. Tapi tauhidnya itu kurang. Sehingga karena kurangnya tauhid mereka, tidak mencegah mereka dari perbuatan maksiat. Karena tauhid itu semakin kuat, Pak, semakin mencegah dia dari perbuatan maksiat. Semakin lemah tauhid seseorang, semakin tidak bisa dia mencegah dirinya dari maksiat. Iya. Mimman yaqulu la ilaha illallah. Dari orang yang dahulu di dunia mengucapkan la ilaha illallah. Fa ya'rifunahum finnar. Ya'rifunahum bi atharis sujud. Para malaikat itu mengenal mereka dalam api neraka, yaitu dengan bekas sujud. Apa maksudnya bekas sujud, Pak? Ya, sebagian orang memahami bekas sujud itu hitam di jidat. Ini salah, Pak. Iya.
Justru salafus soleh terdahulu itu malah nggak suka, ya, hitam di jidat. Kenapa? Karena dikhawatirkan riya. Terkadang sebagian kita sujudnya sengaja dilama-lamain biar ada hitamnya sini. 1, 2, 3, ada yang 4, asal jangan 6 aja, Pak. Iya. Bukan itu, kata para ulama, bekas sujud adalah cahaya di wajah. Cahaya di mana? Di wajah. Sebab orang yang sholat, dia berwudu, akan dikenali oleh Rasulullah SAW dengan bekas air wudunya. Cahaya wajahnya bercahaya, tangan kakinya juga apa? Bercahaya. Nah, kalau ternyata dia masuk api neraka, wajahnya tidak dibakar oleh api neraka. Iya. Nah, para malaikat mengenal mereka itu dengan itu, Pak. Iya. Kita lanjutkan. Ta'kulun nar min ibni Adam illa athar sujud. Api neraka membakar tubuh anak Adam tersebut kecuali bekas sujudnya. Harramallahu 'alan nar an ta'kul athar sujud. Allah mengharamkan api neraka untuk memakan bekas sujud. Wa yukhrajuna minan nar, lalu mereka pun dikeluarkan dari api neraka. Wa qad imtahashu, dan telah menjadi arang. Telah menjadi apa? Arang. Fa yusabbu alaihim ma'ul hayah, lalu diguyurkanlah ke mereka air kehidupan. Fayambutuna minhu, maka mereka pun tumbuhlah. Kama tambutul hibbah fi hamilis sail, seperti tumbuhnya biji di pinggir aliran air. Thumma yafrughullahu ta'ala minal qadha' bainal ibad. Lalu Allah pun menyelesaikan keputusannya di antara hamba-hambanya. Wa yabqa rajulun muqbilun biwajhihi 'alan nar. Lalu tersisa ada seorang laki-laki, Pak, yang menghadap ke neraka dengan wajahnya. Ini ternyata orang yang terakhir masuk surga. Ya. Bahwa akhiru ahlil jannah dukhulan al jannah. Dia orang yang terakhir masuk surga. Fayaqul ay Rabb, isrif wajhi 'anin nar. Fa innahu qad qashabani rihuha wa ahraqani dzaka'uha. Maka si hamba ini berdoa, ya Allah, palingkanlah aku dari api neraka, karena baunya ini sangat tidak enak sekali, dan panasnya itu membakarku, ya Allah. Fayad'ullah ma sya'allah an yad'uah, lalu ia terus berdoa kepada Allah minta. Tsumma yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, lalu Allah berfirman kepadanya, hal asaita in fa'altu dzalika bik an tas'ala ghairah. Kalau aku ijabah permintaanmu, kira-kira kamu akan minta yang lain? Dia berkata, la as'aluka ghairah, aku tidak akan minta yang lain, ya Allah. Wa yu'ti rabbahu min uhudin wa mawathiqa ma sya'allah. Lalu Allah pun mengambil perjanjian dari dia bahwa dia tidak akan minta yang lain. Fayasrifullah wajha 'anin nar. Maka kemudian dipalingkanlah wajahnya dari api neraka. Fa idza aqbala 'alal jannah wa ra'aha. Ketika wajahnya dipalingkan, malah menghadap ke surga. Lalu, ya, sementara dia udah berjanji nggak bakalan minta. Sakata masya Allah an yaskut. Dia pun diem aja. Iya. Thumma yaqul, si hamba pun akhirnya berkata, ay Rabb, qaddimni ila babil jannah. Ya Allah, tolong dong dekatkan aku ke pintu surga. Maka Allah berfirman, alaysa qad a'taita uhudaka wa mawathiqak, la tas'aluni ghaira alladhi a'taituk. Bukankah kamu tadi sudah berjanji bahwa kamu tidak akan minta selain itu? Wailaka ya ibna Adam ma'agdarak. Celaka kamu, hai anak Adam, betapa kamu suka berkhianat. Fayaqul ay Rabb. Lalu ia pun
berkata ya Rabb dan terus minta kepada Allah. Sampai akhirnya Allah pun berfirman, hal asaita in a'taituka dzalik an tas'ala ghairah. Kalau aku beri lagi permintaanmu, kira-kira kamu akan minta yang lain? Kata dia, la wa izzatik. Pakai sumpah lagi mas. Tidak, demi kemuliaanmu ya Allah. Fayu'ti rabbahu masya'allah min uhudin wa mawathiq. Dia pun kemudian memberikan perjanjiannya bahwa dia tidak akan pernah minta yang lainnya. Fayuqaddimhu ila babil jannah. Didekatkanlah ke pintu surga. Fa idza qama ala babil jannah infahaqat lahul jannah. Ketika ia berdiri di pintu surga, ya, terbukalah kepada dia surga. Fara'a ma fiha minal khair was surur. Maka ia melihat di situ kenikmatan yang luar biasa dan kegembiraan. Fayaskut, diam lagi. Masya Allah an yaskut. Thumma yaqul ay Rabb adkhilnil jannah. Maka dia berkata, ya Allah, masukkanlah aku ke surga ya Allah. Ya. Lalu Allah berfirman, bukannya kamu sudah berjanji tadi? Kamu tidak akan minta yang lain. Celaka kamu ya anak Adam. Dia berkata, ya Rabb, la akunu ashqa khalqik. Aku tidak ingin menjadi hamba-Mu yang paling celaka ya Allah. Ya. Lalu ia pun terus berdoa kepada Allah, fala yazalu yad'u Allah hatta yadhaqallah, sampai Allah pun tertawa melihat si hamba itu. Ya. Fa idza dhahika Allah taala min, ketika Allah telah tertawa, Allah pun berfirman kepada si hamba, udkhulil jannah, silakan masuk surga. Fa idza dakhalaha, ketika si hamba telah masuk surga, Allah berfirman kepada dia, tamanna, silahkan kamu berhayal minta apa. Silahkan kamu berangan-angan. Fayas'alu rabbahu wa yatamanna. Dia pun minta kepada Allah dan berangan-angan, pengen ini, pengen itu. Hatta innallahi la yudzakiruhu min kadza wa kadza. Sampai-sampai Allah bantu mengingatkan yang ini juga, yang itu juga. Ya. Hatta idzan qata'at bil amani, sehingga semua angan-angannya sudah selesai, enggak tahu apa lagi yang harus diminta. Maka Allah berfirman lagi, ya, dzalika lak wa mithluhu ma'ah. Itu untukmu dan 2 kali lipat lagi buatmu. Iya. Berkata Atha bin Yazid, Abu Sa'id Al-Khudri bersama Abu Hurairah, ya. Sehingga apabila Abu Hurairah menyampaikan hadis bahwasanya Allah berfirman kepada si hamba itu, untukmu yang kamu angan-angankan dan 2 kali lipat lagi, Abu Sa'id berkata, enggak, 10 kali lipat. Kata Abu Hurairah, itu yang aku hafal. Kata Abu Sa'id, aku bersaksi, aku mendengar langsung Rasulullah mengatakan, kamu dapat 10 kali lipat dari itu. Dan tentunya periwayatan Abu Sa'id lebih dahulukan, Mbak. Karena dalam hadis yang lain disebutkan bahwa penduduk surga yang paling rendah diberikan oleh Allah dunia dan seisinya dan 10 kali lipat dari itu. Itu yang paling rendah, Pak, dari surga. Gimana yang paling tinggi? Taib, saya kira cukup. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.